Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan keadaan yang bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Zahra Yuni. Sekarang saya sebagai mahasiswa semester 5 di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Govinda Kinayungan Balkan, sebagai moderator atau fasilitator dalam fokus group discussion pada hari ini. Terima kasih kepada para partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan FGD pada hari ini. Baik, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin format perkenalannya boleh nama lengkap, nama panggilan, dan asal sekolah. Mungkin boleh dari Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Halo kakak-kakak, nama saya Muhammad Yusuf Fajriansyah, bisa dipanggil Yusuf. Saya dari SMA 4 Ngawi. Salam kenal teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Kemudian Kak Ulwan, silakan Kak Ulwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih Ulwan, biasa dipanggil Ulwan. Saya dari SMA Negeri 1 Pacitan. Oke, terima kasih Kak Ulwan. Kemudian boleh Kak Riko, silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Riko Okto Prasetyo, bisa dipanggil Riko. Saya dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Salam kenal kakak-kakak. Oke, salam kenal Kak Riko. Kemudian boleh Kak Elina perkenalkan diri. Halo teman-teman, halo Kak, nama saya Elina Jian Gemalasari, nama panggilannya Elina, saya dari SMA Sanggau. Makasih. Sama-sama, salam kenal Kak Elina. Selanjutnya lanjut ke Kak Maria. Silakan Kak Maria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Vina Buru Saragi Penambunan. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Tangerang, biasa dipanggil Maria. Terima kasih. Oke Kak Maria, terima kasih kembali. Kemudian peserta terakhir yaitu Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuwan Gustirana. Saya biasa dipanggil Yuwan. Saya dari SMA Negeri 1 Gombong. Oke, terima kasih Kak Iwan. Terima kasih semua peserta yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Kak Govinda. Selamat Govinda. Baik Kak Dela, terima kasih. Saya di sini ingin membacakan prosedur tentang FGD pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, di dalam pertemuan ini menggunakan alat perekam untuk sesi dokumentasi. Dan yang kedua, di sini kami akan menjamin kerahasiaan Anda semua. Jadi apabila kita sudah menyampaikan pertanyaan, kalian wajib menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Tapi menjawablah dengan tertib dan sopan. Jadi, apapun hasil pendapat kalian itu sangat membantu kami dalam melakukan diskusi kali ini di dalam penelitian. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang FGD secara singkat. FGD atau yang disebut dengan Focus Group Discussion merupakan intervensi dari studi kualitatif yang mengumpulkan data dari kelompok dari sebuah wawancara kelompok. Baik, Kak Dela, selanjutnya. Kemudian saya akan membacakan tujuan dari pertemuan ini, yaitu untuk berbagi atau sharing sesama pelajar mengenai manajemen stres selama daring yang ditinjau dari hasil prestasi akademik. Mengapa kami meninjaunya dari hasil prestasi akademik? Karena hasil prestasi akademik merupakan salah satu indikator keberhasilan pelajar selama melakukan proses pembelajaran. Walaupun tidak mutlak, tetapi dapat diasumsikan ketika seseorang memiliki manajemen stres yang baik, maka hasil prestasi yang dihasilkan pun baik. Seperti itu. Namun di balik itu ternyata masih banyak para pelajar yang mengalami fluktuasi atau naik turun terhadap perolehan hasil prestasi belajar selama pembelajaran daring ini. Lanjut aja ya, kita langsung ke sesi intinya, yaitu diskusi. Oke, kan karena sekarang lagi daring nih, aku mau minta pendapat sama rekan-rekan sekalian. Menurut kalian gimana nih pembelajaran daring, asik atau enggak, atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Mungkin boleh dari Kak Yusuf. Kalau dari saya sih Kak, kurang efektif sih Kak bagi saya. Terutama saya ini tipe belajar yang audiovisual, jadi membutuhkan effort yang lebih untuk pembelajaran daring ini. Jadi saya harus mengikuti secara tipe belajar saya ini. Oke, masalah tipe belajar ya. Oke, terus kalau menurut Kak Riko nih, gimana? Belajar daring enak apa enggak Kak Riko? Kalau menurut saya sih kurang nyaman juga, kayak
saya sendiri kan lebih enak dijelaskan langsung dan ada contohnya langsung. Jadi kalau daring ini kan kita harus memahami untuk cara kita sendiri gitu, Kak. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapat kalian. Kemudian dari pendapat yang tadi, kira-kira ada nggak sih kalian merasakan stres ketika menjalankan pembelajaran daring? Mungkin bisa meminta pendapatnya Kak Ulwan? Silakan Kak Ulwan. Stres tuh ada ya Kak ya, kayak misal ketika tugas itu numpuk banyak, nah itu di saat itulah saya tuh kayak seperti ngerasa stres gitu Kak, kayak banyak beban gitu Kak. Oke, kalau Kak Elina gimana nih pendapat Kak Elina? Pernah Kak, malah sering gitu, apalagi kayak tugas belum selesai, udah ada tugas baru, jadi kayak numpuk, itu jadi kayak stres sendiri, kenapa nggak selesai gitu tugasnya. Jadi kayak, lu capek sendiri. Berarti lebih sering stres ya Kak gara-gara belajar. Oke, kemudian dari hal yang tadi ya, kira-kira seperti apa sih bentuk stres secara fisiologis yang rekan-rekan rasakan? Mungkin dari Kak Iwan, boleh Kak Iwan? Kalau dari saya sendiri biasanya saya merasa pusing, terus kemudian letih gitu Kak. Oke, pusing dan letih ya reaksi fisiologisnya. Kalau Kak Riko gimana nih reaksi fisiologisnya? Kalau dari saya sendiri pun sama Kak, semua kayak Kak Yuan yang sampaikan tadi, kayak ngerasa tubuh tuh kayak letih gitu kan, dan pusing di kepala tuh. Oh iya, berarti jadi nggak semangat ya Kak untuk aktivitasnya. Kemudian gini, saya akan menjelaskan sedikit ya. Perilaku konstruktif adalah sikap membangun atau menjadikan sesuatu lebih baik atau daripada sebelumnya, seperti kegiatan membaca dan membantu orang tua. Ini bagaimana bentuk dari perilaku konstruktif yang rekan-rekan pernah lakukan nih? Mungkin boleh minta pendapatnya Kak Yusuf? Kalau dari saya sih Kak, lebih suka menonton film sih, karena dengan menonton film itu dapat menaikkan mood saya dan bisa lebih produktif lagi, terutama saya kan lebih suka merangkai kata-kata dan puisi gitu. Dari film juga saya bisa mendapatkan referensi. Oke, berarti Kak Yusuf suka nonton film ya. Kemudian kalau Kak Yusuf suka nonton film nih, kalau kawan suka apa untuk dalam bentuk perilaku konstruktifnya? Kalau saya sih lebih ke bantu orang tua sih Kak. Selain bantu orang tua ya paling kayak melakukan kegiatan olahraga gitu, mungkin jogging gitu setiap sore gitu sih Kak. Oke, kalau kawan sukanya jogging dan membantu orang tua. Kalau Kak Elina gimana nih perilaku konstruktif yang Kak Elina lakukan? Kalau aku sukanya baca komik Kak, apalagi komik Korea gitu di webtoon gitu, seru banget. Sama punya hobi baru itu berkebun nanam bunga anggrek gitu Kak, biar nggak suntuk itu. Oke, berarti di antara kalian punya hobi yang beda-beda ya untuk perilaku konstruktifnya. Kemudian kalau perilaku destruktif nih, perilaku destruktif itu adalah tingkah laku atau reaksi organisme sebagai keseluruhan terhadap perangsang dari luar yang menyimpang. Contohnya seperti merusak barang-barang sekitar. Nih, bagaimana bentuk dari perilaku destruktif yang rekan-rekan lakukan? Mungkin boleh minta pendapatnya Kak Maria? Kalau saya kan termasuk orang yang mempunyai mood berbeda-beda, bermood swing gitu Kak. Jadi selama perilaku destruktif saya itu masih ke arah lebih mengolah emosi saja sih. Yang lainnya masih aman. Oke, masih aman ya. Kalau kawan gimana nih perilaku destruktif kawan? Kalau saya sendiri, saya itu kalau emosian tuh mungkin kadang sering itu Kak, banting-banting barang-barang gitu. Jadi barang-barang yang sekitar saya itu kalau saya lagi marah itu saya banting gitu, saya rusak gitu. Itu sih Kak. Oh iya, mungkin karena usia ya Kak. Kalau Kak Adiko gimana nih perilaku destruktif Kak Adiko? Saya bersyukur sampai sekarang belum ada Kak. Berarti pengolahan emosinya masih baik ya Kak? Iya Kak. Oke, selanjutnya Kak Govinda mungkin bisa lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Dela. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Kak Dela. Bagaimana sih hasilnya apabila perilaku konstruktif lebih bisa mengcoping stres kalian daripada perilaku destruktif yang Anda terapkan? Saya ingin Kak Yusuf yang duluan menjawab. Silakan Kak Yusuf. Kalau dari saya sih Kak,
lebih nyaman, tenang, dan fresh juga. Sehingga saya tuh bisa memanajemen emosi supaya saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Dan saya tidak ingin stres ini bisa mengganggu kehidupan saya dan produktivitas saya. Baik, berarti copingnya berjalan dengan baik ya. Selanjutnya Kak Elina, silahkan. Kalau saya juga kayak lebih tenang, lebih nyaman gitu Kak, terus bisa lanjutin kegiatan produktivitas yang lainnya gitu kayak Kak Yusuf tadi. Baik, selanjutnya Kak Iwan. Kalau saya merasa nyaman dan happy sampai moodnya membaik. Gitu, Kak. Ya, bagus. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang membuat Anda merasa stres terhadap pembelajaran daring yang Anda lakukan selama ini? Saya ingin Kak Maria dulu yang menjawab, silahkan. Kalau saya merasa stresnya itu di kendala sinyal Kak, karena kan kebetulan tempat tinggal saya itu lumayan tidak ada sinyalnya seperti itu. Jadi ketika misalnya guru sedang menjelaskan, jadi semua materi itu kadang tidak masuk gitu loh Kak, karena kendala sinyal tadi. Baik, kendalanya sinyal ya, tapi bukan berarti sinyal itu nggak buat kita semangat untuk belajar. Selanjutnya Kak Ulwan. Kurang lebih hampir sama sih Kak. Ya, tapi kalau dari saya pribadi tuh sinyal, terus juga deadline waktu ketika mengerjakan tugas itu Kak yang buat faktor stres itu, dan juga materi yang sulit saya pahami sih Kak, itu Kak. Baik Kak Ulwan, terima kasih. Selanjutnya Kak Riko. Ya, hampir sama sih Kak. Kayak deadline waktu yang diberikan tuh singkat sekali, terus nanti ada pemberian materi yang kurang jelas, yang susah juga buat kita pahami sendiri gitu Kak. Berarti ini berpengaruh dengan deadline dan materi yang belum dipahami ya. Selanjutnya, apa saja sih hal yang mempengaruhi motivasi kalian belajar selama pembelajaran daring ini? Dimulai dari Kak Yusuf, silahkan. Kalau dari saya sih motivasi itu terkadang dari orang tua, karena dari orang tua saya itu sering mensupport, walaupun dari orang lain menganggapnya itu kata-kata biasa, tapi bagi saya itu sangat memotivasi. Dan juga dari teman-teman sekitar, terkadang teman-teman sekitar itu membantu dalam memahami materi dan juga ketika kesulitan membuat tugas, sehingga dari orang tua dan teman-teman itu sangat memberikan motivasi yang bagus bagi saya. Baik, Kak Yusuf. Selanjutnya Kak Maria. Kurang lebih sama seperti Yusuf Kak. Selain dari orang tua dan teman-teman terdekat, saya juga motivasi belajar saya itu dari diri saya sendiri, seperti apa yang ingin saya cita-citakan, masuk universitas apa, dan target saya seperti apa, seperti itu Kak. Baik, semangat ya Maria. Selanjutnya Kak Yuan. Kurang lebih sama Kak. Kalau saya dukungan dari orang tua, terus orang-orang terdekat, dan keinginan saya agar bisa keterima di universitas yang saya cita-citakan. Gitu Kak. Baik, selanjutnya Kak Ulwan, dipersilahkan. Ya Kak, sama. Kalau saya dukungan dari orang-orang terdekat gitu, yang selalu support saya gitu Kak. Baik. Selanjutnya, menurut Anda apa saja sih yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring tanpa mengesampingkan beban emosional dan kesehatan mental di masa pembelajaran daring sekarang? Silahkan Kak Yusuf. Kalau dari saya sih Kak, pemberian tugas itu harus sesuai dengan bobot kesukaran, karena itu kan terkadang itu tugasnya itu lebih sulit dari materi. Bahkan kami itu perlu memahami berulang kali, bahkan itu sangat sulit dipahami. Dan juga tenggat waktu deadline itu harus disesuaikan dengan kesulitan. Seperti itu sih Kak. Baik, yang kedua Kak Maria, silahkan. Kalau menurut saya dalam hal waktu pengumpulan tugas Kak, karena apabila tugas yang diberikan dalam jumlah yang banyak, maka tempat waktu pengumpulan sebaiknya kalau bisa jangan terlalu singkat yang diberi. Terus itu pemaparan materi hendaknya diberikan secara jelas juga Kak kepada siswa-siswa agar kami pelajar SMA ini
lebih mudah untuk memahami materi apa saja yang diberikan oleh guru-guru. Seperti itu, Kak. Berarti Kak Maria berkendala di bobot soal yang sulit dan deadline waktu ya. Selanjutnya Kak Ulwan silahkan. Kalau saya tuh lebih ke para guru itu diharapkan hendaknya tuh lebih memperbanyak lagi, terus dan juga memperjelas lagi materi itu yang dijelaskan ketika pembelajaran daring, dan juga kan penjelasan itu bisa lewat platform Zoom ataupun Google Meet atau yang lainnya gitu Kak, biar lebih jelas begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Ulwan. Silahkan Kak Riko. Kalau dari saya sendiri sih kayak penyajian kuis yang lebih variatif lagi agar tidak membosankan para pelajar dan untuk dikerjakannya juga lebih enak gitu Kak. Berarti Kak Riko nggak suka kalau tugas terus ya, harus ada kuis, tugas, selingan kayak gitu. Selanjutnya Kak Elina. Kalau saya tuh lebih jangan ngasih tugas ke kita sebagai siswa tuh jangan terlalu sulit gitu. Kadang tuh belum diajarin atau belum materinya belum ada tapi udah dikasih tugas jadi kita tuh kesulitan gitu Kak. Terus juga kadang tugasnya dikasih banyak susah, cuma dikasih waktu 1 hari untuk ngumpulin itu kayak jadi bikin stres gitu loh. Jadi kayak bingung itu belum ditambah ada beberapa mata pelajaran kan jadi kayak semuanya itu dikejar deadline jadi kayak pusing sendiri itu mau ngerjain mana dulu. Terus juga kalau bisa itu pas ngasih materi di PPT atau PDF itu yang jelas jadi soalnya kadang tuh cuman dikasihnya singkat-singkat kayak kurang jelas gitu. Kadang kayak pengennya tuh dikasih kayak video penjelasan gitu deh. Soalnya kalau dijelasin langsung pakai kayak suara gurunya gitu tuh kayak lebih ngerti gitu daripada cuman baca PPT sama PDF. Kadang tuh cuman singkat-singkat aja gitu. Yang apalagi tenggang waktu sih Kak yang bikin pusing itu. Baik. Selanjutnya Kak Yuwan. Ya kurang lebih sama pemberian tugas itu yang misal sulit, sukar gitu, kemudian ngasih tenggang waktunya harusnya lama, jangan mepet-mepet gitu. Sama pemaparan materi hendaknya diberikan secara jelas. Baik, gitu, selanjutnya bagaimana sih hasil prestasi akademik Anda selama pembelajaran daring? Oke, selanjutnya Kak Yusuf. Kalau dari saya sih Kak, sama aja sih prestasi saya dari offline dan daring ini. Karena saya ketika daring ini saya tidak ingin menurunkan produktivitas saya ingin tetap meningkatkan secara prestasi, secara akademik, supaya tidak ada hal-hal yang terbuang sia-sia, seperti itu Kak. Bagus Kak, pertahanin. Selanjutnya Kak Maria. Kalau saya puji Tuhannya masih sampai saat ini masih lebih naik karena kalau saya sendiri sistematis pembelajaran saya itu lebih tetap peduli mau itu online ataupun offline seperti itu Kak. Baik Kak Maria. Selanjutnya Kak Ulwan. Kalau saya prestasi belajar saya turun Kak karena saya merasa bosan juga semangatnya itu kurang gitu. Terus materi yang diberikan kan juga saya kurang paham gitu. Jadi ya prestasi saya turun Kak gitu Kak. Baik, berarti harus di-coping lagi ya emosinya. Yang terakhir Kak Riko, silahkan. Untuk sampai sekarang sih alhamdulillah Kak naik karena saya tetap berusaha untuk menstabilkan semua keadaan juga Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan dilanjutkan lagi oleh Kak Dela untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir. Silahkan Kak Dela. Oke, terima kasih Kak Govinda. Kemudian nih dari yang aku dengar tadi, kira-kira harapan apa saja sih yang ingin kalian sampaikan terkait pembelajaran daring supaya tetap membuat hasil prestasi akademik kalian terjaga seperti itu. Mungkin dari Kak Yusuf apa nih harapannya? Kalau dari saya sih Kak, terutama kepada guru dan para pendidik gitu, untuk mengurangi intensitas tugas Kak, karena tugas-tugas itu selalu datang terus-menerus, sehingga kami itu terkadang membuat stres yang berlebihan. Maksud kami itu berikan tugas secukupnya supaya kami tetap bisa memahami materi dan tidak mengalami stres juga.
Oke, untuk guru ya berarti harapannya. Kemudian kalau Kak Maria nih, apa harapannya? Kalau saya lebih ke arah individu Kak, karena setiap individu itu pasti memiliki kapasitas dan kemampuan belajarnya yang berbeda-beda. Jadi harapan saya itu lebih ke menyesuaikan terhadap individunya, tidak memaksakan. Oke, berarti lebih saling memahami aja ya Kak, berarti harapannya. Kemudian kalau Kak Ulwan nih, gimana harapannya terkait pembelajaran daring ini? Ya, harapannya kami itu tetap ingin memahami dan juga menguasai materi yang diberikan gitu agar ketika mengerjakan tugas itu hasilnya baik dan bagus gitu. Nah, biar tugas itu tidak menjadi suatu beban gitu bagi kami gitu Kak. Oke, setuju banget nih. Terus pertanyaan terakhir ya, apakah kira-kira para peserta di sini setuju apabila diadakan pelatihan tentang manajemen stres, dan tolong sebutkan alasannya. Mungkin boleh dari Kak Riko. Kalau saya sendiri sih setuju Kak, karena dari acara-acara kayak gitu, dari pelajar-pelajar lainnya kan juga masih belum bisa kayak mengatur stresnya kan. Jadi saya sangat setuju kalau misalnya ada acara seperti itu Kak. Oke, Kak Riko setuju nih. Kalau Kak Elina gimana? Setuju kalau kira-kira diadakan pelatihan manajemen stres? Kalau saya setuju Kak, apalagi kita kan masih remaja kan, anak SMA itu kan masih emosinya masih labil, masih naik turun gitu. Apalagi di masa daring kayak gini kan kadang tuh bosen gitu kan, kadang tuh kayak udah males gitu. Jadi kayak perlu untuk gimana sih caranya biar bisa mengolah emosi kita gitu loh, biar kayak bisa semangat lagi gitu. Jujur sih yang pas awal-awal tuh semangat, tapi semakin kesini tuh jadi kayak males gitu. Jadi makanya perlu ini diadain pelatihan ini, jadi biar kita tuh bisa yang awalnya nggak semangat jadi semangat lagi gitu. Soalnya kita juga masih labil Kak, jujur. Oke, berarti juga butuh charge buat semangatnya ya. Kalau Kak Maria nih gimana pendapatnya? Setuju gak kalau diadakan pelatihan tentang manajemen stres? Kalau saya sangat setuju Kak, karena di pandemi ini pasti banyak banget murid-murid yang merasa tertekan, merasa stres sama pembelajaran daring ini. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan ini, pelatihan stres, manajemen stres, mungkin bisa dapat memahami, menanggulangi stres kepada murid, terutama dalam pendidikan, baik itu mungkin secara psikologis maupun fisiologis para murid. Gitu Kak. Oke, mantep banget nih jawaban dan alasannya. Kalau Kak Iwan nih, gimana Kak? Setuju gak kalau diadakan pelatihan manajemen stres? Setuju, karena menurut saya ya masih banyak orang-orang khususnya anak-anak SMA seperti saya ini yang kurang mampu mengolah stres gitu Kak. Oke, terima kasih. Kalau Kak Luan nih, setuju gak kalau diadakan pelatihan? Setuju Kak. Apapun itu selagi manfaatnya baik, saya pasti setuju, dan juga apalagi ini sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi mungkin yang lainnya juga, karena untuk memanajemen stres gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Luan. Kalau Kak Yusuf nih, gimana? Kira-kira setuju gak kalau diadakan pelatihan manajemen stres? Kalau saya sebagai pribadi sih setuju sih Kak, karena secara nggak langsung kalau untuk stres tingkat-tingkat rendah atau stres biasa itu saya masih bisa menangani. Tetapi ketika stresnya itu udah mulai berat, itu kadang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi harapannya pelatihan ini bisa membantu ya rekan-rekan sekalian dalam mengelola stresnya. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di ujung acara. Diskusi ini sudah berakhir ya. Dari berbagai jawaban yang teman-teman sudah sebutkan tadi, saya dan Govinda sebagai fasilitator menarik kesimpulan, yaitu terdapat hubungan yang positif antara manajemen stres dengan hasil prestasi akademik pada siswa kelas 11 SMA. Semakin baik kemampuan mengolah dan mengolah stres, maka hasil prestasi akademik pun semakin baik. Begitu pula sebaliknya, ketika kemampuan mengolah stres buruk, maka hasil prestasi akademiknya maka akan buruk juga, seperti itu. Maka dibutuhkan pelatihan manajemen stres agar lebih mampu mengolah dan mengelola stres akademik selama pembelajaran daring.
Kami juga menarik kesimpulan, saya dengan Govinda, bahwa prestasi akademik para pelajar selama pembelajaran daring ini masih mengalami belum stabil dan mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini disebabkan karena manajemen stres para pelajar, mungkin faktor usia atau faktor lingkungannya itu belum terlalu baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil prestasi belajarnya. Baik, saya akan melanjutkan sedikit kesimpulan dari Kak Dela. Menurut saya, banyak di antara kalian yang mengeluh tentang pembelajaran daring ini sangat membosankan dan kurang variatif. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kebutuhan pelatihan berupa manajemen stres. Maaf ya. Jadi, manajemen stres ini berguna untuk mengolah dan memanage stres kalian selama pembelajaran daring supaya tidak berefek pada hasil prestasi akademik yang Anda perjuangkan selama ini. Begitu, Kak Dela. Oke, kira-kira begitu ya kesimpulan dari FGD hari ini. Kira-kira dari teman-teman rekan-rekan pelajar nih, kira-kira masih ada gak yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? Kalau dari saya sudah cukup sih Kak, karena sudah sangat membantu dan banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan dari FGD ini. Oke, kalau begitu mungkin kami cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator berterima kasih banyak kepada para peserta karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan FGD pada hari ini. Terima kasih Kak atas bantuannya. Terima kasih Kak. Ini nggak mau Kak. foto-foto dulu Kak? Oh iya, Terima boleh. kasih, Kak. Iya. Kita foto-foto dulu ya. Aku yang jadi kameramen online. Oke, siap? Gaya formal ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya yang nggak formal. Senyum, nyir, pokoknya harus ceria ya sebagai generasi muda. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kegiatan pandemi ini. Semangat. Sampai jumpa lagi. Semangat kuliah. Dadah.